Hai semuanya, kita lanjut bab 2 berjudul Pangeran Kegelapan Teknik Sipil dari novel Civil Engineering kisah Yota dan Gun. Dari kecil hingga dewasa, hidupku penuh kejutan. Puncaknya adalah ketika aku bertemu dengan kakakku satu-satunya yang pulang dari bekerja, dengan pakaian serba hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu banyak hal telah berlalu yang aku pikir adalah klimaksnya, tetapi tidak, karena sekarang juga. Sesuatu yang lebih klimaks setelah terjadi. Tidak bisa membedakan bukanlah hal yang salah, tapi situasi di mana semua orang di departemen mengetahuinya kecuali aku sungguh aneh. Kemana saja aku tadi? Faifa, kamu tunggu di sini sebentar, biarkan aku mencari sekutu. Aku tidak percaya aku satu-satunya yang bodoh. Jadi aku segera berlari mencari temanku tercinta Kong di seluruh minimarket, dan segera menyeretnya keluar. Kong, apa kamu tahu siapa ini? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku menunjuk sasarannya. Faifa, yang kemarin kamu tanyakan. Hei, bagaimana kabarmu? Aku melihatmu bermain sepak bola dengan siswa tahun 2 baru-baru ini. Kamu baik-baik saja. Baik, datanglah jika kamu ada waktu luang. Tunggu. Kamu kenal Faifa? Oke, aku mengerti. Jadi apa kamu tahu dia punya saudara kembar? Oh, Pieta? Hanya orang idiot yang tidak tahu. Aku, bahkan Kong Kiat pun tahu. Jadi kenapa aku tidak curiga sebelumnya? Kamu tidak tahu? Dia bertanya padaku dengan tatapan naif. Kamu tidak pernah mengatakannya. Kupikir kamu sudah mengetahuinya sejak lama. Orang-orang membicarakannya di seluruh departemen. Ya ampun, kamu pandai dalam hal lain, tapi kamu begitu bodoh dalam hal penting. Ketidaktahuan bukanlah kesalahan. Oke, sekarang kamu sudah tahu. Aku akan membeli kopi Stayop Todin. Sampai jumpa lagi, Faifa. Kong adalah pria yang penyayang teman, tapi makanan adalah teman terbaik. Jadi setelah ngobrol sebentar, dia langsung lari mencari kopi lagi. Aku berdiri di sana tercengang, di tengah keheningan. Aku memutuskan untuk menariknya ke kursi di depan minimarket untuk menjelaskan lebih lanjut. Kamu mempunyai saudara kembar bernama Yota. Aku mengulanginya lagi dengan suara tegas. Benar, tapi aku bodoh, aku tidak bisa membedakannya. Bukan cuma kamu, Yota, dan aku terlihat sangat mirip. Beberapa orang bahkan tidak bisa membedakan kami. Itu tergantung pada kepribadian luar kami. Jadi, apa perbedaan penampilan kalian berdua sehingga aku bisa tahu perbedaannya? Sejujurnya, saat aku bertemu dengan saudaramu, aku tidak curiga apa-apa, kecuali penampilannya yang pendiam. Berbeda ya, pemilik wajah tampan itu memutar bola matanya seolah berpikir, mungkin aku harus melepasnya. Hei, sungguh bijak. Memikirkannya saja membuatku merinding. Apa yang mesum dari itu? Buka baju saja. Oh, aku lupa. Begitu mendengar kata lepas, pikiranku langsung membayangkan celana pertama. Lalu mengapa kamu harus membuka baju? Yota memiliki tato kecil di pinggang kanannya. Kamu masih anak-anak dan sudah punya tato. Aku mengatakannya. Tetapi aku pernah bermimpi berencana membuat tato tanpa sepengetahuan ibuku. Aku menoleh ke belakang sebentar. Tato macam apa itu? Kau pergi dan lihat sendiri. Aku tidak akan melakukannya bahkan jika kau memberiku uang. Dan kemudian dia berpakaian seperti itu, siapa yang akan melihat? Apakah ada yang lebih jelas dari itu? Faifa mendesah berat, tetapi tetap dengan ramah mengungkapkan setiap hal. Aku punya tahi lalat kecil di sini. Yota tidak punya. Orang itu mengangkat kepalanya sedikit dan menunjuk tahi lalat sekecil nanak di belakang lehernya. Sungguh karma yang buruk. Jika aku berdiri 100 meter jauhnya, bagaimana aku bisa tahu apakah itu kamu atau saudaramu? Apakah ada hal lain? Aku lebih tampan dari Yota. Aku lebih baik dan ramah. Kurasa tidak. Pikirannya menjadi kacau sejak dia mengatakan dia lebih tampan, karena wajah mereka sangat mirip. Mustahil untuk menentukan siapa yang lebih tampan. Yang dia tahu hanyalah bahwa mereka berdua sama-sama luar biasa. Tapi kalau kita ketemu, kamu pasti tahu kalau aku 2 cm lebih pendek dari Yota. Tingginya 187 dan aku 185. Dengan jarak sejauh itu, siapapun yang bisa membedakannya pasti memiliki mata dewa. Hampir tidak ada perbedaan. Mau badan? Beda.
Jadi kenapa? Kamu bau tak sedap dan aku mau asam? Sial, bukan. Maksudku bau badan yang khas. Seperti aku, mau pria tampan. Kalau tidak percaya, cium saja. Tidak bau, takut pingsan. Ada lagi. Kalau begitu aku tidak tahu. Saat kau bertemu dia, kau akan secara otomatis bisa membedakannya. Perbedaannya jelas. Kau akan merasakannya melalui inderamu. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk, menerima kenyataan, dan siap untuk belajar. Lain kali aku akan memastikan agar tidak salah orang. Jika tidak ada pertanyaan lagi, aku akan pergi membeli beberapa barang dulu. Temanku mengirimiku pesan untuk mengingatkanku. Pria jangkung itu mengakhiri topik pembicaraan sebelum berdiri tegang. Baiklah, sampai jumpa lagi. Lagi? Siapa ini? Kebajingan, ha? Aku akan meninju mulutmu sekarang. Bicaralah dengan baik. Faifa. Benar sekali, Nong Bagel. Angkat kepalamu. Hah, kamu nggak tahu kalau mukamu kayak anjing? Berhentilah membandingkan wajahku dengan binatang. Pergilah ke tempat lain. Aku akan pergi. Jangan lupa namaku Faifa, bukan Yota. Yang lain menekankan dengan jelas sekali lagi sebelum menyeringai, berbalik, dan kembali ke minimart. Meninggalkanku duduk di sana sendirian. Bahkan dengan penekanan yang begitu jelas, aku masih tidak yakin. Apakah aku bisa membedakan si kembar yang menyebalkan ini? Mungkin aku harus menunggu untuk bertemu lagi dengan pria bernama Yota. Dan kemudian momen penting seperti setiap tahun telah tiba. Kalian semua mungkin tahu bahwa hari ini adalah hari untuk upacara penerimaan kode. Jadi mahasiswa tahun 1 dan 2, harap persiapkan diri kalian dan nantikan itu. Silakan datang ke barisan depan. Ruang kegiatan fakultas tampak ramai seperti sedang pergi ke kuil. Tidak hanya siswa tahun pertama, tetapi juga siswa tahun 2 dan 3 ikut serta dalam kegiatan ini. Aku melihat sekeliling ruangan dan melihat banyak orang membeli barang terlebih dahulu. Aku juga gugup. Urutan tempat duduk telah diubah karena pengaturan ketinggian. Kongkiat pindah 2 tempat di depanku. Sesi penerimaan kode dimulai setelah kelompok pertama teknik komputer keluar. MC mulai membuat pengumuman dengan penuh semangat. Aku sangat gugup, jadi rasanya waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 10 orang pertama di barisan jurusan kimia telah kembali. Aku yang merupakan orang kedua terakhir di barisan ketiga, mulai gelisah. Mahasiswa berikutnya ada di kelas kimia. Sebelum aku sempat melakukan apapun, giliranku pun tiba. Bahkan saat aku berdiri, kakiku gemetar. Aku tidak suka situasi harus keluar dan dipandangi orang. Bukankah itu Ana? Biasanya aku orang yang mudah bergaul dengan orang lain, tetapi saat hal-hal seperti ini terjadi, aku menjadi sangat gugup hingga mulutku mulai berkedut. Ada 10 orang dalam satu baris. Barisanku semuanya laki-laki. Orang pertama mulai memilih setelah gadis senior menunjukkan kotak biru di depannya. Kemudian yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kong dipilih oleh seniornya memakai kacamata kutu buku seperti dirinya. Keberuntungan macam apa itu? Siapa namamu? Saat tiba giliranku, mikrofon langsung didekatkan ke mulutku. Sebelum mengambil nomor kode, setiap orang harus menyebutkan nama mereka ke mikrofon alih-alih perkenalan. Namaku Gun. Nong Gun tampak gugup. Ayo, kita pilih. Kotak suara disodorkan di hadapanku. Aku mengulurkan tangan, jantungku berdebar kencang. Aku mengambil dan menyerahkannya kepada senior yang menunggu. Kamu dan Nonggun punya perlengkapan nomor 0513. Wih, entahlah, adik-adik, teman-teman, teriak-teriak dulu saja. Aku berdiri tercengang sampai akhirnya senior dengan kode. Angka yang super keren itu keluar dengan ekspresi serius. Dia tinggi, berkulit agak gelap dan memiliki jenggot, sehingga sulit untuk mengatakan apakah dia seorang seniman atau orang yang jorok. Dia membawa karangan bunga Buddha di tangannya. Tunggu. Orang lain memakai ikat kepala dan karangan bunga cantik di leher mereka. Dan orang ini membawa karangan bunga Buddha untuk diberikan kepadaku. Oh, itu Cham. Cham adalah wakil presiden tahun kedua. Dia imut, punya kepribadian, dan suka minum-minum. Hampir sempurna. Saat dia jatuh dari panggung, dia disebut-sebut sebagai peminum. Ya ampun. Setelah MC mengumumkan namanya, senior dengan kode yang sama dengan nomorku maju dan mengangkat karangan bunga, menggenggam tangannya dalam doa, sebelum melantunkan sesuatu selama sekitar 45 detik. Untukmu,
Lalu dia memberikan karangan bunga itu kepadaku. Terima kasih. Kalau tidak terima, takutnya mulutku pecah. Belum lagi mukanya garang, padahal MC bilang dia orangnya baik hati sebelumnya. Namaku Cham, aku belajar lab. Aku di jurusan kimia, namaku Gun. Baiklah, sampai jumpa nanti setelah selesai. Oke, jika aku ada waktu luang, aku akan mengajakmu minum-minum. Sampai kamu mabuk seperti anjing. Sialan. Sampai-sampai mengajakku minum-minum. Itu sama sekali tidak sopan. Ya, Fir. Aku kembali ke barisan, di tengah tawa teman-temanku. Mereka menertawakan karangan bungaku. Siapapun yang memintanya akan kuberikan kepada mereka. Baris berikutnya. Wow, namun kebosanan di barisan belakang itu lenyap dalam sekejap. Karena ada satu orang di barisan itu yang menarik perhatian semua orang. Orang ini sangat tinggi dengan wajah yang sangat tampan. Faifa tak kuasa menahan diri untuk bergumam keras sebelum akhirnya diselot. Yote, dasar brengsek. Bagaimana kamu tahu? Membedakan. Mereka semua orang teknik sipil, itu pasti Faifa, kan? Dasar bodoh, buge. Semuanya dari jurusan teknik sipil, pasti Faifa, kan? Bodoh sekali, Kong tidak hanya memarahinya, kali ini sahabatnya Bok yang duduk di belakangnya juga ikut bergabung dengan wajah yang mirip persis. Pasti ada kalanya mereka keliru. Gun tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang lain. Saat ini, aku ingin mengamati Yote untuk menemukan perbedaannya dengan Faifa. Kalau dilihat-lihat, aku tidak melihat ada perbedaan. Matanya sama, mulut dan hidungnya sama. Yang bisa dibedakan hanya kepribadiannya yang pendiam. Tidak ada yang berani menyentuhnya karena takut akan dimarahi. Wajahnya sangat menyebalkan. Nong Yota punya nomor yang sama dengan seniornya, kakak dan adik. Begitu MC mengumumkan, lewat mikrofon, tepuk tangan, dan ketukan drum terdengar. Tidak berbeda dengan mahasiswa lain saat mereka menerima kode. Namun yang aneh adalah setelah seseorang mahasiswa tingkat 2 terus berteriak, "Top, keluarga kode malaikat." Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Apa itu keluarga kode malaikat? Aku mencondongkan tubuh untuk bertanya pada Bot. Jika kau tidak tahu, maka aku tahu pasti. Tapi senior dengan kode yang sama dengan Yota itu benar-benar imut. Aku mengangguk setuju. Senior tahun kedua itu sangat kecil, berkulit putih, dan berwajah imut. Dia membawa karangan bunga marigold dan tali selempang di tangannya dan berjalan ke panggung. Aku bertanya kepada teman di belakang. Dia bilang namanya Arm. Diyakini bahwa kode ini tidak biasa. Meskipun aku tidak tahu apa yang istimewa, kode ini tetap menarik perhatian semua orang di departemen. Sesi pengambilan kode pun berlanjut. Topik Yota masih terus diungkit oleh gadis-gadis yang sangat langka di fakultas ini. Giliran Faifa tiba hanya mengundang keriakan pelan dari orang-orang di ruangan itu. Ketahui perbedaan antara keduanya. Akhirnya diberikan kepada Yote dengan kode yang sama dengan sang kakak senior. Seorang gadis mungil dengan wajah Tionghoa dan kelopak mata tunggal namun tampak sangat baik. Ada kegiatan departemen hari Senin depan. Semua orang harus pakai kaos hitam dan celana olahraga yang nyaman. Aku ingatkan, jangan lupa, mengerti? Nah ya, sudah selesai. Aku menunggu Picham. Aku memperkenalkan diri sekali lagi. Dia memberiku hadiah yaitu serangkat alat kebutuhan untuk asrama. Sebelum kembali ke asrama, dia mengajakku makan dulu. Kafe itu sangat ramai dengan mahasiswa. Kami bertemu dengan kelompok orang kode malaikat. Ipon, Pijet, PR sangat tampan sekali dan PR yang ramah itu adalah kekasih PR. Tengah malam, aku kembali ke tempat tidur untuk menunggu sahabatku. Tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Aku tidur dulu. Setelah mengirim pesan ke sahabatku, aku membenamkan wajahku di bantal dan tertidur pulas. Aku tidur sangat nyenyak, tapi saat aku bangun, aku terkejut melihat wajah Kong dengan wajah pucat, matanya gelap, bibirnya kering. Dia masih memakai baju kemarin, deh. Dari mana saja kamu? Apa kamu baik-baik saja? Aku pergi karaoke tadi malam. Jam berapa kamu akan pulang? Jam 1 pagi. Apa lagi? Aku mengantuk jadi kupikir untuk tidur. Tapi tadi malam entar, kenapa aku tidak bisa tidur? Cahaya terus menyinari mataku. Saat berbicara, Kong cemberut seolah-olah dia akan menangis. Jika aku mematikan lampu, aku takut kamu akan mimpi buruk. Dia menderita, sungguh menyedihkan. Haruskah aku memberi tahu manajer asrama tentang ganti kamar?
Sejujurnya, aku masih bertanya-tanya, apakah ada yang bisa tinggal bersamaku? Awalnya, semua orang bilang tidak apa-apa. Namun, ketika saatnya untuk benar-benar pindah, tinggal di kamar yang sama, selama setahun penuh, bukanlah tugas yang mudah. Namun, pengelola asrama tidak mengizinkan perubahan apapun, kecuali aku dengan alasan yang sangat bagus. Ini nama teman sekamarmu yang baru. Selembar kertas A4 disodorkan di hadapanku. Aku mengambilnya, tetapi tidak langsung membacanya. Jadi, apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia bilang tidak ada masalah. Semua orang awalnya bilang begitu, tapi aku takut. Kalau aku benar-benar pindah, aku tidak akan bisa tinggal di sana. Bahkan Kom, yang merupakan sahabatku, tidak bisa. Yang paling menyedihkan adalah dia menerima kenyataan tidak tidur selama seminggu penuh tanpa mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Tapi kali ini tidak akan ada masalah. Teman sekamar lain akan pindah ke bawah dan menempati kamar lamamu. Itu akan merepotkan, tapi terima kasih. Kalau memungkinkan, mari kita mulai bergerak mulai hari ini. Oke. Aku bersalaman sebagai tanda setuju dengan manajer asrama. Keluar dari kantor manajer asrama, lalu dengan gugup menundukkan kepala untuk membaca koran yang bertuliskan nama teman sekamarku yang baru. Dia ada di lantai 4, kamar 423, namanya Yotra Tanawanyota. Terkutuk. Katakan padaku itu tidak benar. Kom telah mencarikan cukup banyak informasi tentang Yota untukku. Tidak banyak yang perlu diketahui tentangnya. Nama umumnya adalah Yota, nama aslinya juga Yota. Nama marganya adalah Tanawanyotra. Ia mengambil jurusan teknik sipil. Yang lebih hebatnya lagi, ayahnya juga kuliah di jurusan teknik sipil. Ibunya juga mantan mahasiswa Fakultas Teknik Elektro. Teman-teman kimia membantuku memindahkan barang-barang dari lantai 3 ke lantai 4. Sementara teman-teman listrik kesulitan membawa barang-barang dari lantai 4 ke lantai 3. Hal-hal yang tidak terduga selalu terjadi. Aku sangat takut karena teman sekamar baruku selama setahun adalah Yota. Dan Faifa harus pindah ke bawah untuk tidur bersama Kom. Kini teman-temanku sudah keluar semua, yang tersisa hanya aku, barang-barangku yang berserakan di lantai dan pemilik kamar. Maaf aku pindah ke sini dan membuatmu tidur terpisah dari saudaramu. Tidak apa-apa, aku juga bosan dengan hal itu, jawab orang yang lain. Kalau dilihat dari sini, perbedaan tinggi badan kami terlihat jelas. Bahkan dengan tinggi badanku yang 176, aku tetap merasa kerdil setiap kali bersamanya. Untuk membalas kebaikanmu, aku akan menjadi orang baik dan membersihkan kamar ini selama seminggu. Tidak perlu membalas budi. Biasanya aku tidak ada di kamar. Kalau begitu kamu di mana? Kapo, aku hanya ingin tahu. Apakah kamu punya pacar? Apa? Pertanyaan tadi membuatku sangat bingung. Namun, pihak lain tetap bertanya lagi. Aku bertanya, apakah kamu punya pacar? Belum. Cari pacar. Lalu mengapa aku harus punya pacar? Orang yang punya pacar akan terus bersama pacarnya dan punya sedikit waktu untuk ikut campur urusan orang lain. Logika apa itu? Yata adalah pria yang aneh. Setiap kali menatap wajahnya yang tampan, terkadang aku merasa acuh tak acuh terhadap dunia. Tetapi terkadang aku merasa seperti sedang melihat gerombolan penjahat berbahaya. Sejujurnya, Yota tidak ingin berbicara denganku. Jadi, beberapa saat kemudian di sore hari, kami berpisah untuk mengambil makanan. Tanpa saling bicara, lalu kembali ke kamar. Saat itu, orang itu sudah tidak ada lagi di sana. Tapi aku kesepian. Apa boleh buat? Jadi aku mengetuk pintu rumah sahabatku, Kong, dan mengajaknya bermain mahjong. Sementara itu, Faifa juga ikut bermain untuk membuat suasana lebih semarak. Setelah permainan selesai, Kong tertidur lebih dulu. Jadi, Faifa mengajakku duduk dan menikmati udara segar di tangga darurat yang terpisah dari gedung. Yata tidak akan kembali ke kamarnya, kan? Sahabatku yang tinggi itu berkata seolah-olah dia tahu segalanya. Aku mengangguk dan menjawab, "Mengapa saudaramu begitu berbeda denganmu?" "Karena masing-masing dari kami dibesarkan dengan cara yang berbeda. Orang tua kami bercerai. Kakak tertuaku, Nelton dan Yota tinggal bersama ayah. Dan aku tinggal bersama ibu. Aku rasa aku pindah. Kami di kelas 9 karena ibuku menikah lagi. Kamu harus sedikit bersimpati padanya. Tumbuh di rumah yang penuh dengan anak laki-laki. Dia canggung dan tidak beradab.
Tetapi dia bukan orang jahat. Tidak buruk, tapi nakal, kataku sambil menggertakkan gigiku. Begitu kamu benar-benar memahaminya, kamu akan menyukainya. Sulit dipercaya. Sisi positifnya, aku akan belajar cara hidup bersama Alia. Sebagai tantangan, untuk membantuku tumbuh selangkah lebih maju. Kami duduk dan mengobrol kurang dari 10 menit. Faifa terus menguap. Jadi kami berpamitan dan pergi ke kamar masing-masing. Siapa sangka setelah membuka pintu dan masuk ke kamar, aku melihat Yota sedang duduk di kepala tempat tidur sambil minum susu dengan piyama kuning telur yang lucu bermotif anak ayam. Jujur saja, apakah aku melihat sesuatu atau sedang bermimpi? Kapan kau kembali? Dia tergagap. Wajah ini tahu bagaimana melakukan hal-hal lucu? Baru saja, orang itu langsung menjawab sambil masih memegang sedotan di mulutnya. Gila. Lucu banget. Itu bukan Yota. Kemeja yang lucu sekali. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Biarkan aku menggodamu sedikit. Senior dengan kode yang sama membelikannya untukku. Ya? Dia mengerti dan membelikannya untukmu. Hehat. Pergilah tidur dan tertawalah. Tidak bisakah aku tertawa di sini? Mana? Kalau tidur dengan lampu menyala, kamu bisa tidur nyenyak gak? Malam pertama, tiba-tiba khawatir tentang keselamatan teman sekamarku. Aku bisa tidur. Jawaban yang kuterima tidak jelas. Apakah itu karena kebaikan atau bukan? Tiba-tiba teringat bahwa ada sesuatu yang penting di lemari. Aku berbalik dan bertanya lagi. Mau penutup mata? Aku punya banyak, belum kulepas. Tidak perlu, aku bisa tidur dalam situasi apapun. Mek, belum tidur? Waktu kita ketemu, kenapa kamu tidak membantah kalau kamu bukan Faifa? Terlalu malas untuk mengatakannya. Sesederhana itu, jika itu orang lain, mereka mungkin tidak ingin dibingungkan. Tapi lupakan saja, itu Yota, pengecualian untuk segalanya. Tetapi sekarang aku dapat mengetahui perbedaannya. Kamu lebih tinggi dari Faifa. Kamu lebih sedikit bicara dari Faifa. Dan kamu tidak berbau seperti Faifa. Apa maksudmu tidak sama? Baumu seperti bunga marigold yang direndam dalam formalin. Baumu seperti air liur anjing. Padahal aku belum mengatakan sepatah kata pun. Mendengar itu, darahku mendidih. Aku tidak bisa tidur lagi. Aku harus duduk dan berdebat dengan lawan sampai air liur berhamburan kemana-mana. Tapi tahukah kamu bagaimana pertarungan itu berakhir? Pertarungan itu berakhir hanya dengan satu kalimat dari Yota. Aku lelah. Ayo kita berdebat besok. Hanya itu yang dia katakan sebelum berbaring tidur. Sementara aku menurutinya tanpa berkata apa-apa. Kalimat ayo kita berdebat besok sama sekali tidak buruk. Sebaliknya, itu adalah awal dari hubungan yang indah. Malam kedua bersama, Yota pulang jam 2 pagi lagi. Tidak mendangkur, Yota muncul dari kamar mandi dengan piyama biru pucat bermotif anjing laut. Piyama itu sama sekali tidak cocok dengan wajahnya. Ganti pemandangan itu dengan kaos oblong dan celana dalam elastis, itu sudah cukup untuk tidur. Apakah ini kemeja dengan kode yang sama denganmu yang kamu beli? Lihat, berapa set yang dia belikan untukmu? Kepo. Hei, setiap kali aku dimarahi, aku harus menanggapinya dengan candaan. Aku tidak mengantuk. Ceritakan padaku sebuah cerita. Aku naik ke tempat tidur, menyandarkan punggungku ke bantal, dan menatap sosok tinggi yang melangkah ke tempat tidur yang sama. Apa-apaan ini? Omong kosong. Lihat jawabannya. Kamu tidak punya hati nurani? Ayo main game. Jangan main-main. Aku berjanji akan tidur setelah bermain. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Baiklah, silakan. Sambil berbicara, ia berbalik dan mengambil sebuah buku komik Jepang untuk dibaca. Bagus, coba tebak pertanyaannya. Kalau kamu lihat aku, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Anjing, sial, jawaban cepat, hampir tanpa berpikir. Apakah wajahku mirip anjing? Banyak orang suka memanggilku anjing, terlepas dari apakah itu seniorku bahkan Faifa. Seperti anjing. Eko, Blagel, dasar brengsek. Ya, begitulah. Saat dia menjawab, nadanya sangat dingin. Ganti sesuatu yang lain. Bagaimana dengan cinta? Ketika kamu memikirkan cinta, apa hal pertama yang terlintas dalam pikiranmu? Lupakan saja. Jangan pikirkan apapun. Kamu benar-benar tidak punya hati. Dulu aku pernah memainkan permainan ini dengan teman-teman SMA.
Permainan ini membantu kami untuk lebih memahami satu sama lain. Namun, aku lupa bahwa permainan ini tidak cocok untuk orang-orang seperti Yota. Bagiku, cinta pertama yang aku pikirkan adalah ibuku. Dasar bocah. Siapa yang seperti kamu, wahai orang besar? Dan jika berbicara tentang Jepang, apa yang kamu pikirkan? Apa? Gelap. Aku teringat Gunung Fuji. Dulu aku pernah ke sana saat gunung itu penuh seperti semangkuk es serut. Sebutan es serut membuat perutku keroncongan lagi. Namun, aku harus menguatkan diri. Aku tidak mau makan lagi setelah menggosok gigi. Kau sama sekali tidak mau bekerja sama denganku. Yota, kerja sama apa? Permainanmu jelek. Aku mengerti. Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar Fakultas Teknik? Pertanyaan ini harus dijawab dalam beberapa kalimat. Bagaimana denganmu? Tanyaku balik. Jadi aku harus menjawab dengan sedikit arogan. Ketika aku berpikir tentang Fakultas Teknik, aku berpikir tentang seragam, perlengkapan, guru yang sedang menilai wawancara, pohon Royal Poinciana di tengah malang, gambar-gambar gadis yang berteriak, daging babi yang dibakar dengan bawang putih. Apakah ini terlalu berlebihan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, aku menyelanya. Karena aku sudah memikirkan semuanya. Apa yang harus aku lakukan? Permainan ini sangat bodoh. Tidurlah. Yes, aku akan tidur. Tapi kamu harus menjawab pertanyaan ini dulu. Ketika kamu berpikir tentang teknik, apa yang terlintas di pikiranmu? Kamu, pembuat onar nomor 1. Itu sangat jahat. Selamat malam. Hanya mengucapkan itu, tidak berharap akan ada balasan. Keheningan kembali terjadi, tepat saat aku tak lagi memerhatikannya. Tiba-tiba suara berat seseorang akhirnya terdengar di gendang telingaku. Selamat malam. Selesai.